Pemirsa, usai 1 tahun lalu erupsi, kini Semeru kembali mengeluarkan material vulkanik dan awan panas guguran. Statusnya pun hingga menjadi awas dari sebelumnya berstatus siaga. Untuk membahas lebih lanjut, kami akan berbincang langsung dengan ahli vulkanologi Surono. Selamat siang, Mbak Rono. Selamat siang, Mas Reno. Selamat siang, pemirsa Metro TV yang saya hormati. Baik, Mbak Rono, terkait dengan karakteristik Gunung Semeru ini bisa Anda jelaskan sebetulnya bagaimana karakteristik vulkanik yang dimiliki oleh Gunung Semeru ini, Mbak Rono? Sebetulnya kalau disebut erupsi itu ya akan menjadi salah banget kalau akhirnya disebut APG, awan panas guguran. Karena erupsi Semeru itu biasanya hanya berupa material halus, kasar, sampai kerikil, sampai yang besar, ukuran besar lah. Jatuh biasanya di sekitar pinggir kawah saja. Tetapi di samping itu, ya Semeru membentuk kubah lava, keluar magma, membentuk lava di dinding bukaan sebelah timur tenggara lah. Nah, lama-kelamaan, ya kan, lava yang membeku ini semakin besar, bergantung kecepatannya itu. Ordernya bukan hanya ratus meter kubik, tapi bisa ribuan, bisa jutaan meter kubik. Nah, bisa gugur secara perlahan, seperti kemarin 4 Desember 2022, ya kan, mulai pukul 2, pukul 5 pagi, ya kan, baru sampai puncaknya itu pukul 2 siang ya, sampai 14 km. Tetapi pada saat 4 Desember 2021, ini kelihatannya longsoran kubahnya itu tiba-tiba besar, sehingga tiba-tiba menjadi sangat besar awan panasnya. Jadi dan itu sudah terjadi seperti itu sejak lama, sejak belum ada hunian di sekitar Besuk Kobokan, Besuk Sat, Besuk Babang dan sebagainya. Itu sudah ada gitu. Itulah tempat-tempat Semeru itu membuang awan panas guguran ke sana, baik ada penghuniannya maupun tidak ada huniannya di situ gitu. Oke, baik. Berarti diksi yang tepat untuk peristiwa Semeru kemarin 4 Desember 2022 adalah awan panas guguran, bukan erupsi ya? Bukan erupsi. Okay. Bukan erupsi. Jadi tidak langsung, kalau erupsi itu suatu material yang keluarkan langsung dari perut gunung api karena tekanan di dalam tubuh gunung api. Ini kan hanya sesuatu yang sudah nempel lah di dinding terjalnya di puncak Gunung Semeru. Baik, Mbak Rono, kalau kita melihat periode waktu aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru ya di tahun 2020, 2021 dan juga 2022. Kita lihat periode waktunya ini hampir bersamaan, bahkan yang di 2021 dan 2022 bersamaan, sama-sama 4 Desember. Apakah ini berarti ada konsistensi aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru terkait dengan awan panas guguran ini, Mbak Rono? Pertama, kalau dengan periode pendek seperti ini, artinya pembentukan kubah lava Gunung Semeru ini sangat cepat. Kan? Biasanya periodenya lama ini, maka orang sering lupa bahwa daerah besuk itu pernah menjadi tempatnya awan panas guguran itu, biasanya lupa. Nah, ini sekarang ini pembentukan kubah lavanya semakin cepat gitu ya. Nah, dari 2 Desember 2020, kemudian ada lagi guguran kubah lava 4 Desember 2021, kemudian 4 Desember 2022, ya kan. Ini sangat cepat sekali pembentukannya, gitu kan. Biasanya lama, ini hanya kebetulan saja sekarang pembentukan kubah lavanya cepat gitu ya. Itu saja, jadi tidak suatu periode yang bisa dipegang tiap tahun atau tiap 2 tahun. Bergantung pembentukan kubahnya gitu, Mas Reno. Baik, apa sebetulnya Mbak Rono yang menjadi faktor mempercepat dari pembentukan kubah lava di luar gunung ini? Nah, keluarnya magma dari dalam perut Semeru itu, ya kan, tidak dilemparkan seperti letusan-letusan abu dan sebagainya yang biasa dia lakukan tiap hari, bisa belasan sampai puluhan kali gitu. Tetapi ini dikeluarkan, jadi tidak eksplosif tetapi efusif. Dia keluar secara perlahan, membentuk kubah lava. Kalau bentuknya gundukan, kalau disebut lidah lava, kalau dia tumpukan magmanya atau lavanya itu memanjang gitu, ya kan. Nah, karena dia numpang di lereng yang terjal, ya kan, suatu saat pasti tidak stabil kalau misalnya kubah lava atau
lidah lavanya ini semakin besar, ya kan? Ditambah juga kemungkinan besar kan curah hujan yang tinggi ini membuat stabilitas kubah lava dan lidah lava semakin terjadi, sehingga terjadilah guguran yang menghasilkan awan panas. Awan panas itu keluar dari kubah lava dan lidah lava, bukan langsung dari perut atau dari kawah Gunung Semeru, begitu Mas Reno. Berarti itu yang membuat sebutannya adalah awan panas guguran ya, bukan awan panas erupsi dari gunung itu ya? Iya betul, sangat betul itu. Jadi harus dibedakan. Begini, kenapa saya agak sedikit ngotot? Karena kita harus tahu proses terjadinya fenomena tersebut, agar supaya kita bisa mengenali bahaya yang dapat mengancam, kemudian kita bisa menentukan antisipasi yang tepat bagi ancaman bahaya tersebut. Kalau awan panas letusan, bisa terjadi awan panasnya itu ke segala arah. Ini kan sudah terbentuk kubahnya itu di bukaan Gunung Semerunya itu arah timur tenggara. Begitu ada guguran kubah lava, awan panas gugurannya ya ke arah situ-situ saja, ke arah Besuk Kobokan, Besuk Sat, Besuk Banglake. Seperti itu langganannya dari dulu seperti itu, gitu. Ya. Nah kemungkinan kan kemarin saya kebetulan satu panggung dengan warga di sana, ditanya besar mana, ya kan, awan panas guguran 2001 dengan 2022, katanya lebih besar sekarang. Itu kemungkinan besar karena endapan awan panas guguran yang sekarang ada itu belum sempat ditambah lagi, sehingga daya tampung sungai itu tidak muat lagi sehingga melebar kemana-mana gitu, tampak seperti besar gitu. Oke, baik. Kita tidak tahu kapan akan terjadi awan panas guguran lagi. Yang bisa dilakukan masyarakat adalah melakukan langkah-langkah kewaspadaan, begitu ya. Apa himbauan Anda, Mbak Rono, baik itu untuk pemerintah daerah Lumajang maupun untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, untuk betul-betul patuh kepada peta KRB, kawasan rawan bencana. Kalau di zona merah, ya jangan ada permukiman, jangan ada aktivitas di situ. Sebetulnya peta KRB itu kan sebetulnya apa adanya yang di alam. Kalau saya sebut itu harga bandrol yang tidak bisa ditawar oleh kita. Itu adalah alam yang memberikan harga bandrol, itu kan, harga pasti gitu. Pasti awan panas guguran Semeru itu akan ke arah situ. Besuk Bang, Besuk Sat, Besuk Kobokan dan sebagainya. Karena dari dulu seperti itu. Ada orang atau tidak ada orang. Dan awan panas itu bagian yang terbahaya dari proses vulkanisme, dari proses dinamika gunung api, baik itu letusan maupun awan panas guguran. Sekarang tinggal milih akan beli atau akan tinggalkan, ya kan? Karena tidak akan menang lawan awan panas. Kalau gugurannya pelan-pelan, kita bisa diikuti, ya kan, jarak awan panasnya kita bisa ikuti, masih pendek, semakin menjauh. Kalau siang hari dan sebagainya mungkin kita bisa mengantisipasi. Tetapi kalau malam hari kemudian gugurannya tiba-tiba besar, terjadi awan panas yang besar dengan kecepatan bisa lebih dari 100 km per jam dengan temperatur yang sangat tinggi, ya itu berbahaya sekali, gitu. Baik, harus ada kewaspadaan juga kepatuhan dari warga untuk bisa mematuhi peta kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Dan satu lagi yang perlu dipertegas, apa yang terjadi di Gunung Semeru tanggal 4 Desember 2022 bukan erupsi, tetapi awan panas guguran. Terima kasih, ahli vulkanologi Surono sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV siang hari ini.